Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Bagaimana Bu Ira? Ya, saya juga alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kehadirannya ya Bu Reni. Sudah bersedia hadir di sekarang di sekolah ini. Baiklah Bu Ira, ini kemarin nih saya mendapat pesan nih Bu Ira nih ya. Katanya Bu Ira ini ingin menjadikan saya sebagai pengamat untuk praktek coaching yang Ibu Ira lakukan ini. Iya Bu Reni, saya ingin minta tolong ini ke Bu Reni untuk mengamati proses coaching yang akan saya laksanakan. Baiklah, jadi nanti saya akan menggunakan pengamatan dengan menggunakan dengan rubrik penilaian ya Bu Ira ya. Jadi di sini saya ambil di sini penilaiannya baik sekali, baik, kemudian cukup dan kurang. Kalau boleh tahu ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu Ira? Ya, terima kasih Bu Reni sudah menyampaikan kepada saya kompetensi yang akan Ibu lihat nanti, yaitu tadi rubrik penilaiannya dengan kriteria baik sekali, baik, cukup dan kurang. Kemudian tadi Ibu sudah bertanya pula kepada saya apa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Reni. Oh iya, di sini berarti Bu Ira akan mengembangkan tiga kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Jadi dari ketiga ini Bu Ira, apa yang Ibu Ira ambil spesifiknya untuk diobservasi nih Bu Ira? Dari ketiga kompetensi ini saya memilih kompetensi kehadiran penuh Bu Reni. Atau presence itu ya. Jadi itu kehadiran penuh. Ya. Jadi di sini Bu Ira, kehadiran penuh ini apa saja indikator yang akan Bu Ira capai ini? Gini Bu Reni, adapun indikator kehadiran penuh ini itu yang pertama adalah saya fokus untuk memecahkan masalah koci. Kemudian indikator yang kedua, saya menatap koci saat melaksanakan coaching. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan aktivitas lain dalam melakukan coaching. Inilah indikator saya untuk mencapai kompetensi kehadiran penuh ini Bu Reni. Oh iya Bu Ira. Jadi tadi kompetensi yang kehadiran penuh itu yaitu ada fokus memecahkan permasalahan koci ya Bu Ira ya. Iya. Kemudian yang kedua yaitu menatap koci. Yang ketiga tidak melakukan aktivitas lain dalam melakukan coaching. Iya, Bu Reni. Baiklah Bu Ira, ini semuanya sudah saya catat ini untuk mengetahui keberhasilan dari kompetensi yang ingin Bu Ira kembangkan. Kapan nih akan dilaksanakan percakapan coaching? Nanti akan kita laksanakan nanti siang. Bagaimana Bu Reni? Apakah Bu Reni ada kesempatan? Baiklah Bu Ira, saya akan meluangkan waktu saya untuk menjadi pengamat dalam proses coaching ini Bu Ira. Ya. Nanti kita laksanakan di ruang majelis guru ya Bu Reni. Baiklah Bu Ira. Terima kasih ya Bu Reni. Ya, sama-sama Bu Ira ya. Sampai jumpa siang ya Bu Ira ya. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ira gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Baik Bu Risa, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan mengadakan bincang-bincang tentang suatu masalah yang Bu Risa hadapi. Kalau boleh tahu apa masalah yang Bu Risa hadapi itu? Ini Bu, jadi di kelas saya itu ada seorang anak. Jadi ketika saya mengajar, dia selalu tidur Bu.
Jadi saya merasa cemas, merasa takut. Tentunya kalau dia tidur, tentu dia tidak terlibat dalam proses pembelajaran saya. Nah, ini mengakibatkan nantinya tentu dia tidak memahami materi yang saya sampaikan. Akhirnya nanti kan nilai hariannya juga menurun, Bu Ira. Seperti itulah kondisi anak saya yang ini. Ada yang tidur ketika saya sedang mengajar. Oh, jadi Bu Risa di sini menghadapi permasalahan ada murid yang suka tidur saat proses pembelajaran yang Bu Risa berikan. Oke, Bu Risa. Menurut Bu Risa, kalau boleh tahu, coba Bu Risa ceritakan kondisi anak ini di kelas. Awalnya pertama dulu ya Bu ya, anak ini duduknya paling belakang. Jadi karena dia sering tidur ketika belajar, jadi saya pindahkan posisi anak ini ke depan. Harapan saya nanti dengan dia di depan itu tentunya dia lebih lebih termotivasi lah untuk belajar, sehingga dia tidak tidur. Tapi ternyata setelah saya pindahkan tempat duduknya, dia juga masih seperti itu, Bu Ira. Selalu tidur ketika saya mengajar dia. Nah, ini yang jadi masalah saya, Bu. Jadi tadi Bu Risa mengatakan Bu Risa sudah memindahkan anak ini yang awalnya dia duduk di belakang, kemudian dipindahkan ke depan ya Bu Risa. Menurut Bu Risa, apa penyebabnya anak ini sering mengantuk? Nah, ini Bu, mungkin saya rasa mungkin cara saya mengajar saya mungkin ya Bu. Mungkin dia dengan cara mengajar saya membuat dia merasa tidak termotivasi. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi Bu Risa merasa cara mengajar Bu Risa kurang membuat dia termotivasi. Lalu kalau anak-anak yang lainnya bagaimana Bu Risa? Kalau anak yang lain sebagian besar ada Bu memperhatikan saya belajar. Cuma yang ini yang khusus mungkin ada masalah mungkin ya Bu tentang anak ini. Jadi tadi kata Bu Risa kalau anak yang lain tidak begitu bermasalah. Kemudian kata Bu Risa tempat duduknya sudah Ibu Risa pindahkan ya. Kalau begini Bu Risa, apa kira-kira yang bisa Ibu Risa lakukan selain memindahkan tempat duduk? Ini kan baru yang Ibu Risa lakukan memindahkan tempat duduk saja baru. Jadi apa lagi selain ini yang bisa Bu Risa lakukan lagi? Ini Bu, saya jadi ingat nih. Nah, kan saya pernah mengikuti pelatihan. Jadi di situ saya belajar materi tentang restitusi, Bu Ira. Jadi rencananya saya akan mempraktekkan restitusi ini kepada anak ini. Jadi dengan restitusi ini nanti dia merasa tidak dihakimi, merasa tidak gagal. Setelah saya restitusi, nanti dia merasa lebih kuat. Dan dengan restitusi ini nanti anak itu akan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi itu nanti yang saya akan lakukan, Bu Ira. Oke, kalau begitu itu adalah perencanaan yang bagus ya Bu Risa. Jadi Bu Risa berencana ingin melakukan restitusi kepada anak ini. Kalau boleh tahu, apa saja langkah-langkah restitusi yang akan Ibu laksanakan pada murid yang sering tidur ini, Bu Risa? Jadi saya kan awalnya akan memanggil dia secara personal. Akan saya undang dia untuk menghadap kepada saya. Kemudian dengan langkah restitusi ini, yang pertama langkah restitusi itu apa keyakinannya ya, menanya keyakinannya mungkin bisa dulu menstabilkan identitas. Jadi saya menanya dulu anak itu dengan menstabilkan identitas itu dia akan merasa lebih tenang emosinya. Jadi apa yang saya sampaikan nanti akan disambut baik dari anak ini. Kemudian saya akan memvalidasi tindakan salah. Kemudian yang terakhir dapat saya lakukan dengan menanyakan keyakinan keras. Saat menstabilkan identitas ini, kalau boleh tahu apa yang akan Bu Risa tanyakan kepada anak ini? Kira-kira seperti ini, Bu Ira. Saya akan menanyakan, menyatakan seperti ini kepada anak itu. Ya, kalau dia salah itu kan biasa. Karena manusia ini tidak luput dari kesalahan. Tapi setidaknya kalau kita sudah merasa salah, jangan kita ulangi lagi perbuatan yang salah ini.
Jadi dengan itu kan dia merasa tidak dihukum, tidak dihakimi. Jadi emosinya nanti menjadi stabil Bu Ira. Iya, bagus sekali ini rencana Bu Risa ini ya. Jadi dari segitiga restitusi tadi, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, jadi ibu meyakinkan kepada anak itu dan mengatakan bahwa setiap manusia itu tidak pernah ada yang tidak salah ya Bu Risa, pasti ada pernah salahnya. Namun bagaimana lagi kita untuk mengurangi kesalahan yang ada pada diri kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Bu Risa katakan ada langkahnya sesudah validasi tindakan. Iya, validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah ini apa yang akan Ibu Risa lakukan? Untuk validasi ini Bu Ira, saya akan menanyakan seperti ini. Nah, tindakan yang kamu lakukan itu Ibu rasa tidak terlalu berbahaya. Mungkin saja dia bisa melakukan tindakan yang lebih gegabah dari ini. Jadi maksudnya saya membetulkan tindakannya yang salah itu bukan membenarkan kesalahannya, tapi itu belum berbahaya tindakan yang salah itu. Masih bisa dia membuat tindakan yang lebih berbahaya lagi, itu maksudnya. Jadi tindakan yang dia lakukan itu masih biasa-biasa gitu Bu Ira. Jadi anak ini tidak takut ya Bu Risa. Jadi dia lebih terbuka nantinya. Bagus sekali ini perencanaan Bu Risa ini ya. Iya. Jadi selanjutnya tadi saya mendengar Bu Risa menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bu Risa sudah menyusun keyakinan kelas ini berarti ya. Aduh, ini guru yang hebat ini. Ya Bu Risa. Semester nih kita kan selalu membuat keyakinan kelas. Jadi pada langkah tahap yang ketiga ini dengan menanyakan keyakinan kelas, saya menanya kepada dia, nah dari tindakan yang salah itu keyakinan kelas apa yang dia langgar. Jadi dengan dia melanggar keyakinan kelas itu bagaimana dia mempertanggungjawabkannya. Setelah dia mempertanggungjawabkannya, nah dia akan mendapatkan apa setelah dia mempertanggungjawabkan keyakinan kelas yang sudah dia langgar itu Bu Ira. Jadi pokoknya dia akan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi bagaimana dia tidur ketika di kelas. Jadi dengan restitusi itu dia akan menemukan solusinya bagaimana dia tidak tidur lagi ketika belajar. Iya, Bu Risa. Jadi tadi Bu Risa akan melakukan segitiga restitusi ya. Nah, itu intinya yang pertama tadi melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini berarti Bu Risa sudah tahu ini caranya sebenarnya. Cuma karena kita tidak kadang kan solusi ini tidak dapat langsung ya Bu Risa, sering lupa. Iya, karena kan kalau kita ngomong-ngomong nih Bu Ira, pikiran kita kan jadi terbuka. Walaupun kita sebenarnya sudah tahu, tapi karena kita pikiran kita galau, kalau jadi pikiran kita ini tidak jernih, tapi kalau sudah berbincang sama Bu Ira jadi terbuka. Itu seperti tadi Bu Risa sudah tahu segitiga restitusi. Cuma belum dilaksanakan aja lagi. Mungkin di sini saya cuma sekedar mengingatkan aja ini nampaknya ini. Selanjutnya Bu Risa, selain segitiga restitusi, tentunya banyak lagi cara-cara yang lain yang bisa dilakukan nggak? Apalagi yang bisa dilakukan selain segitiga restitusi ini? Yang itu tadi kan supaya dia sadar. Ini supaya dia semangat belajarnya Bu Risa. Apalagi yang bisa Bu Risa lakukan selain melakukan segitiga restitusi tadi? Tadi kan kata Bu Risa temannya sudah semangat belajarnya, dia yang tidak. Jadi begini Bu Ira, kalau restitusi itu kan saya dilakukan di luar pembelajaran ya. Nah, jadi untuk memotivasi dia dalam proses pembelajaran yang sebenarnya, ini Bu Ira, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di sini ya Bu, di mana kita di situ memenuhi kebutuhan belajar anak, misalnya minat anak, kesiapan belajar anak, gaya belajar anak. Tentu sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak ini saya akan memetakan dulu seperti apa kebutuhan belajar anak tersebut, apakah minatnya, apakah kesiapannya, atau gaya belajarnya. Jadi nanti setelah memetakan baru saya merancang RPP. RPP ini saya buat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi
rencana selanjutnya nanti Bu Risa akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu. Ya, tadi Bu Risa sudah menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi ini nanti melihat cara gaya belajar anak dulu. Iya. Jadi gaya belajar anak ini mungkin tadi kata Bu Risa ada kemudian menyusun langkah-langkahnya. Kalau boleh tahu Bu Risa, apa saja gaya belajar anak ini yang Bu Risa ketahui? Jadi ini Bu, jadi gaya belajar ini seperti ini Bu. Ada sebagian anak itu dia lebih daya tangkapnya itu lebih cepat kalau saya dengan menampilkan video pembelajaran. Ada juga anak itu saya berikan berupa gambar-gambar. Ada juga gaya belajar anak itu ini namanya kinestetik. Nah, jadi dengan kinestetik ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran praktikum. Nah, jadi anak ini akan bergerak-gerak nih, dia akan semangat. Atau saya juga akan menempatkan materi pembelajaran ini di berbagai tempat. Jadi dia bisa bergerak-gerak kemana dia mau untuk mencari materi pembelajaran itu. Oke, Bu Risa. Jadi tadi yang pertama tadi dengan melihat gaya belajar anak ya Bu Risa, dengan melihat ada anak tuh kadang suka dengan video-video. Oh, ada pula yang suka bergerak-gerak. Ada suka yang suka membaca gitu, melihat. Nanti tentunya Bu Risa bisa mengelompokkan anak ini ya. Anak yang sering tidur ini dia masuk yang mana jadi gitu. Kan saya sudah petakan. Jadi anak yang tidur ini seperti gaya belajar seperti apa? Jadi nanti kalau saya sudah mengetahuinya kan saya kelompokkan dia pada kelompok, apakah dia kinestetik, apakah dia visual, atau apakah dia termasuk kelompok audio. Lalu nanti kalau Bu Risa sudah tahu gaya belajar anak ini, dalam prosesnya apa kira-kira yang bisa Bu Risa lakukan? Nah ini Bu, jadi proses pembelajaran berdiferensiasi ini ada sebenarnya sih ada 3 strategi yang akan dilakukan, yaitu tentang strategi konten, kemudian strategi proses, dan ada strategi produk. Nah kalau konten ini nanti isinya, nah bagaimana cara kita menyampaikan isi materi ini? Apakah melalui gambar, apakah melalui video, atau melalui poster-poster? Kemudian kalau proses, nah proses ini mungkin saja bisa lakukan dengan secara berbagi berpasangan atau mereka secara kelompok. Jadi proses belajar ada yang kelompok, ada yang berpasangan. Kemudian kalau produk, nah produk ini saya nanti akan membebaskan kepada anak itu tentang pembuatan tugasnya, bagaimana cara dia mengumpulkan, dalam bentuk apa tugas yang dia buat. Jadi sepertinya saya semangat nih Bu untuk dengan gaya belajarnya. Jadi sudah banyak ini perencanaannya ya Bu Risa ya. Mulai dari segitiga restitusi tadi, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari 3 tadi ya, diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk. Mudah-mudahan nanti perencanaan ini terlaksana dengan baik dan berhasil ya Bu Risa. Amin. Doakan saja lah Bu Ira. Jadi anak yang sering tidur di kelas ini nanti mudah-mudahan tidak lagi setelah Bu Risa melakukan yang Ibu rencanakan ini. Jadi Bu Risa, setelah kita berbincang-bincang seperti ini, Bu Risa sudah menyampaikan apa perencanaan Bu Risa. Kalau boleh tahu kapan rencananya nih kegiatan ini akan dilaksanakan? Rencananya Bu, tentu terlebih dahulu sebelum kegiatan intinya dilaksanakan, saya rancang dulu lah RPP-nya Bu Ira. Jadi saya rancang dulu RPP, sebelumnya saya petakan dulu kebutuhannya. Kira-kira besok saya sudah mulai Bu Ira untuk merancang RPP. Iya Bu Risa, jadi mudah-mudahan Bu Risa bisa melaksanakannya sesuai yang direncanakan ya Bu Risa. Oke, setelah kita melakukan perbincangan ini, Bu Risa sudah mendapatkan solusi. Bagaimana perasaan Bu Risa? Oh, tentulah senang lah Bu Ira. Kan saya sudah dapat solusi nih dari permasalahan saya, di mana dalam pembelajaran saya akan melakukan berdiferensiasi. Saya juga melakukan kegiatan restitusi kepada anak yang suka tidur tadi. Iya. Oke Bu Risa,
Jadi tadi kita sudah menemukan titik temu ya Bu Risa. Bu Risa sudah merencanakan akan melaksanakan mulai besok. Jadi kapan kita akan bertemu kembali untuk membicarakan hasilnya, untuk merefleksikannya kembali ini Bu Risa? Kira-kira 2 minggu lagi lah Bu Ira. 2 Karena minggu setelah lagi. saya rancang PP-nya tentu saya langsung ke pelaksanaan. Jadi nanti rencananya 2 minggu lagi saya akan hubungi lagi Bu Ira nanti. Ya, oke Bu Risa. 2 minggu lagi kita akan refleksi kembali ya. Ya, mudah-mudahan nanti perencanaannya terlaksana dengan baik. Amin. Kemudian anak ini lebih semangat belajarnya. Amin. Ya. Baiklah Bu Ira, tadi kita sudah melakukan proses coaching tadi. Jadi di sini saya sudah mengamati tadi dari mulai sampai akhir ya Bu Ira ya. Jadi apa yang sudah Bu Ira laksanakan untuk mencapai indikator kompetensi yang ingin Bu Ira capai tadi? Tadi kompetensi yang ingin saya capai adalah untuk diperhatikan yang lebih spesifik itu adalah kehadiran penuh. Di mana yang pertama tadi indikatornya adalah fokus memecahkan masalah koci, kemudian menatap koci, kemudian yang ketiga tidak melakukan aktivitas lain dalam melakukan coaching. Jadi menurut saya sudah memecahkan masalah koci. Di mana tadi masalah koci itu adalah adanya anak muridnya yang suka tidur di kelas. Jadi dengan melaksanakan proses coaching tadi sudah ditemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi Bu Reni. Kemudian yang kedua menatap koci. Menurut saya juga tadi saat melakukan coaching sudah menatap koci. Kemudian yang ketiga indikatornya adalah tidak melakukan aktivitas lain dalam melakukan coaching. Ini juga saya rasa saya juga sudah melaksanakannya, tidak melakukan aktivitas lain saat melaksanakan coaching. Oh, baiklah Bu Ira ya. Ini Bu Ira tadi sudah memecahkan masalah koci, kemudian Bu Ira juga sudah menatap koci, dan juga Bu Ira tidak melakukan aktivitas lain dalam melakukan coaching tersebut. Lalu selanjutnya kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bu Ira kembangkan? Ya, tadi kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya Bu Reni. Iya. Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot Bu Reni. Jadi kompetensi itu rencananya ingin saya kembangkan. Oh begitu ya Bu Ira. Jadi kompetensi yang ingin Bu Ira kembangkan yaitu kompetensi pertanyaan berbobot ya. Apa yang akan Bu Ira lakukan untuk mencapai kompetensi pertanyaan berbobot ini? Saya berencana untuk melihat referensi-referensi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot ini mungkin Bu Reni. Saya berencana akan melihat artikel-artikel nanti di Google atau di Google Scholar. Kemudian nanti bisa juga saya melihat buku-buku bacaan. Kemudian yang ketiga saya akan bertanya kepada rekan yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman mungkin. Selanjutnya saya juga akan berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga akan berencana mempraktekkannya dengan teman sejawat saya yang mengalami permasalahan. Begitu rencana saya Bu Reni. Wah, dan mantap ini rencananya nih Bu Ira ya. Jadi kapan nih yang akan Bu Ira Bu Ira laksanakan ini? Rencana saya dalam minggu ini saya mempelajarinya dulu Bu Reni. Kemudian nanti minggu selanjutnya akan saya laksanakan. Iya. Jadi setelah Bu Ira tadi mencari sumber-sumber ya, berbagai sumber-sumber tadi untuk membantu menyelesaikan masalah ini,
Kapan lagi kita akan membicarakan hasilnya lagi Bu Ira? Sekitar 2 minggu lagi lah Bu Reni. Oh, 2 jadi minggu ya, Bu. ya, jadi nanti seminggu ini tadi kan seperti yang sudah saya katakan, saya mencari sumber, kemudian mempelajarinya, kemudian nanti minggu selanjutnya saya akan mempraktekkannya dengan teman-teman saya yang mengalami permasalahan. Nanti saya akan konsultasi lagi dengan Bu Reni. Saya sangat berharap sekali nih bantuan Bu Reni. Iya Bu Ira, sama-sama Bu Ira. Baiklah Bu Ira nih, sampai jumpa 2 minggu lagi ya Bu Iya. Ira ya. Terima kasih. Semoga rencana apa yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan lancar ya Bu Ira ya. Ya, terima kasih Bu Reni. Sama-sama Iya, Bu Ira. iya. Sampai jumpa lagi ya Bu Sampai Reni. jumpa Bu Ira.